Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Diki Ramadan dengan NPM 22120111594. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis beberapa pertanyaan terkait dengan peraturan daerah. Peraturan daerah yang saya ambil di sini adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pertanyaan yang pertama yaitu apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Urgensi peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba ini menjadi landasan hukum penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung, yang mana kita tahu Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan tingkat penyebaran narkoba tertinggi atau salah satu provinsi dengan tingkat penyebaran narkoba yang tinggi. Berdasarkan data Indonesia Drug Report 2023, Lampung tercatat memiliki 874 kawasan rawan penyebaran narkoba. Dengan adanya perda ini memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan pencegahan narkoba di wilayah, khususnya di wilayah Provinsi Lampung. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Beberapa pasal dalam perda ini yang mendukung urgensi perda ini yaitu pasal 4 yang menetapkan strategi dan arah kebijakan pencegahan narkoba di daerah, khususnya Provinsi Lampung. Pasal 5 membentuk Badan Narkotika Nasional di Provinsi Lampung dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota di setiap kabupaten kota di Provinsi Lampung. Pasal 6 melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Pasal 7 yang membentuk relawan dan kader anti narkoba di setiap desa dan kelurahan di Provinsi Lampung. Dan banyak pasal-pasal lagi yang mendukung urgensi dalam peraturan daerah ini. Dengan adanya perda ini diharapkan membantu pemerintah dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung, serta mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari narkoba. Manfaat dari peraturan daerah ini terkait dengan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi yaitu 1. Memperkuat peran dan fungsi pemerintah dalam penanggulangan narkoba. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba. 3. Mendorong terwujudnya koordinasi yang efektif antar instansi terkait. 4. Mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah dan desentralisasi dalam bidang pencegahan narkoba. Jadi kesimpulannya, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang fasilitasi penyalahgunaan narkoba menjadi regulasi atau peraturan yang penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah Lampung. Perda ini memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan pencegahan narkoba di wilayah, khususnya di wilayah Provinsi Lampung. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah, dan jelaskan tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba diperlukan bagi daerah Lampung dengan meninjau beberapa perspektif, yaitu 1. Tinjauan secara perspektif filosofis. Perda ini selaras dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Penegakan perda ini menjadi upaya nyata dalam mewujudkan 1. Nilai ketuhanan. Pencegahan narkoba sejalan dengan upaya menjaga manusia dari tindakan merusak diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan adil dan beradab. Perda ini melindungi masyarakat dari bahaya narkoba demi mewujudkan kehidupan yang adil dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. 3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perda ini berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan memerangi narkoba yang dapat merusak kesehatan, mental, dan ketertiban sosial. 2. Tinjauan secara perspektif sosiologis. Perda ini berangkat dari realitas sosial yang kompleks, di mana narkoba telah menjadi ancaman serius bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Keberadaannya bertujuan untuk 1. Meminimalisir dampak destruktif atau merusak dari narkoba. Perda ini menjadi instrumen untuk membangun lingkungan yang bersih dari narkoba dan mendorong gaya hidup sehat sehingga meminimalisir dampak destruktif atau dampak merusak dari narkoba terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. 2. Melibatkan masyarakat secara aktif. Dapat kita lihat pada pasal 7 dalam perda ini, di mana termuat bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan sejalan dengan prinsip gotong royong yang ada di Indonesia. Hal ini memperkuat jaring pengaman sosial dan membangun rasa tanggung jawab bersama dalam memerangi narkoba. 3. Tinjauan secara perspektif yuridis. Perda ini memiliki landasan hukum yang kuat yang berlandaskan kepada 1. Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak rakyat atas kesehatan dan kewajiban negara untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan rakyat. Perda ini menjadi wujud nyata dari komitmen negara yang termuat pada pasal-pasal tersebut. 2. Undang-Undang Dasar atau Peraturan Perundang-undangan. Perda ini selaras dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan narkoba seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi narkoba melalui berbagai regulasi atau peraturan, mulai dari undang-undang hingga perda. Perda ini merupakan contoh regulasi yang menunjukkan keseriusan pemerintah, yaitu pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada di daerah Lampung. Pertanyaan ketiga yaitu, aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah? Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba tentunya mendukung kemajuan dan kesejahteraan yang ada di Provinsi Lampung. Jika kita menggunakan logika sederhana, perda ini bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan narkoba. Dengan tercegahnya penyalahgunaan narkoba, maka masyarakat khususnya di Provinsi Lampung dapat diberdayakan dengan maksimal dan hal itu dapat memicu adanya kemajuan dan kesejahteraan di daerah Lampung. Berikut ini beberapa contoh pasal yang memuat tentang pencegahan narkoba dan tentunya mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah, yaitu 1. Pasal 4, penetapan strategi dan arah kebijakan pencegahan narkoba. Pada pasal ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan terarah untuk pencegahan narkoba di wilayahnya, dan membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pencegahan narkoba. 2. Pada pasal 5 tentang pembentukan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten atau Kota. Pasal ini memuat tentang pembentukan kelembagaan khusus yang menangani pencegahan narkoba di daerah Provinsi Lampung dan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara instansi terkait dalam upaya pencegahan narkoba. 3. Pasal 6 tentang sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba. Pada pasal ini meningkatkan pengetahuan kesadaran masyarakat tentang bahaya adanya narkoba dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan narkoba. 4. Pasal 7 tentang pembentukan relawan dan kader anti narkoba. Pada pasal ini memperkuat jaringan dan kelembagaan masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan narkoba di lingkungannya atau di lingkungan Provinsi Lampung. 5. Pasal 8 yaitu tentang fasilitasi dan
fasilitasi rehabilitasi dan pasca rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Pasal ini membantu penyalahgunaan narkoba untuk pulih dari ketergantungan dan kembali ke kehidupan yang normal dan mengurangi angka kriminalitas yang terkait dengan narkoba. 6. Pasal 9 tentang koordinasi dengan instansi terkait. Pasal ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pencegahan narkoba melalui kerjasama antar instansi dan memaksimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Penerapan aturan-aturan tersebut secara efektif diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkoba. Dampak positif ini akan berakibat pada penurunan angka kriminalitas, peningkatan kesehatan masyarakat, dan penghematan biaya kesehatan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang terbebas dari narkoba akan lebih produktif dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. 3. Mendorong kemajuan ekonomi daerah. Industri dan sektor ekonomi lainnya akan berkembang lebih pesat dengan adanya kehidupan masyarakat yang lebih aman, sehat, dan sejahtera. Akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan daerah secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah perda ini merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Dengan penerapan yang efektif dan berkelanjutan, diharapkan perda ini dapat membawa perubahan efisien dan positif dan memicu adanya kemajuan dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat dan masa depan daerah khususnya Provinsi Lampung. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019, yaitu tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, merupakan langkah penting dalam memerangi narkoba yang ada di wilayah Lampung. Diharapkan perda ini dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Atas dasar tersebut, daerah lain dirasa perlu membuat perda yang sama-sama mengatur tentang pencegahan narkoba. Adapun alasan-alasan lain mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama, yaitu 1. Permasalahan narkoba merupakan isu nasional. Narkoba tidak hanya menjadi masalah di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia. Data BNN atau Badan Narkotika Nasional menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba terus meningkat, mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2021. Perda serupa di daerah lain akan memperkuat upaya nasional dalam penanggulangan narkoba dengan membangun sinergi dan kolaborasi antar daerah. 2. Pendekatan komprehensif dan terpadu. Pencegahan narkoba membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Perda serupa di daerah lain akan membantu mewujudkan pendekatan komprehensif ini dengan memastikan upaya pencegahan narkoba dilakukan secara konsisten dan terarah di seluruh wilayah Indonesia. 3. Perlindungan hak asasi manusia. Penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik bagi penyalahgunanya itu sendiri maupun bagi hak orang-orang di sekitarnya. Perda serupa di daerah lain akan membantu memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. 4. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Pencegahan narkoba merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Perda serupa di daerah lain akan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kehidupan masyarakat yang bebas dari narkoba. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019, yaitu 1. Perda Provinsi Lampung isinya secara menyeluruh dan terstruktur. Perda ini mengatur berbagai aspek pencegahan narkoba, mulai dari sosialisasi dan edukasi, pembentukan relawan anti narkoba, hingga fasilitasi dan rehabilitasi. 2. Melibatkan berbagai pihak. Perda ini melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan narkoba, termasuk pemerintah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, dan masyarakat, serta lembaga terkait lainnya. 3. Menekankan peran masyarakat. Perda ini memberikan peran penting bagi masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba
dengan mendorong pembentukan relawan dan kader anti narkoba di tingkat desa atau kelurahan. Adapun dampak positif Perda Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2019 yaitu penurunan angka penyalahgunaan narkoba. Data menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Lampung mengalami penurunan yang signifikan setelah diberlakukan perda ini. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat Lampung semakin sadar akan bahaya narkoba dan pentingnya pencegahan narkoba melalui perda ini. 3. Memperkuat jaringan pencegahan narkoba. Perda ini telah membantu memperkuat jaringan pencegahan narkoba di Lampung dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan narkoba seperti aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional, dan masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah perda ini merupakan contoh yang baik dalam memerangi narkoba. Keberhasilannya dan berbagai keunggulannya menjadi bukti nyata perlu adanya perda serupa di daerah lain. Dengan menerapkan perda serupa, daerah lain dapat memperkuat upaya pencegahan narkoba di wilayahnya, menurunkan angka penyalahgunaan narkoba, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.